Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita satu kenikmatan bisa bermuajahah, bertatap muka, dan mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada sahabat yang sedang meniti jalan menuju pernikahan, sesungguhnya jalan menuju pernikahan terkadang menjadi jalan yang penuh dengan lika-liku, ujian, dan juga tentu saja tantangan bagi orang-orang yang ingin menjalankannya. Salah satu di antara tantangan sekaligus ujian bagi sahabat yang akan menuju jalan pernikahan adalah seringkali merasa kesulitan di dalam mendapatkan jodoh. Pertama yang ingin kami sampaikan, perjodohan salah satu bagian dari qadarullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rizki, ajal, jodoh pun merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk bisa mengetahui siapa dan kapan seseorang akan mendapatkan jodohnya. Inilah merupakan rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci perkara yang gaib itu hanya pada Allah, tidak ada satupun yang mengetahuinya melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu dia mendapatkan pasangan, tak lepas itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang merupakan perkara gaib, sebagai seorang muslim kita mengimani Allah Maha menentukan dan Maha berkehendak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk dalam perjodohan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian bukan berarti seorang muslim dan muslimah lalu berserah diri, bertawakal tanpa ada ikhtiar sedikit pun. Ini hal yang keliru. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, juga dalam As-Sunnah, akan terdapat banyak perintah dari Allah dan juga dari Nabi SAW kepada setiap muslim-muslimah untuk berikhtiar mendapatkan pasangan yang terbaik dalam hidup, dan juga berikhtiar agar tidak memilih orang-orang yang tidak layak, yang tidak patut untuk dijadikan pasangan dalam kehidupan. Misalnya bahwa Allah Ta'ala melarang seorang muslim dan muslimah untuk menikahi wanita musyrik. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan kepada kita kaum lelaki agar jangan menikahi wanita-wanita yang musyrik walau ajabatkum. Walaupun perempuan-perempuan musyrik itu ajabatkum, mempesona, menarik perhatian, memikat. Dan Allah lanjutkan, dan seorang hamba saya perempuan yang beriman lebih baik dibandingkan dengan mereka. Begitu pula seorang muslimah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk menikah dengan laki-laki kafir, baik itu musyrik maupun ahli kitab. Tidak ada perbedaan. Sehingga di sini tidak boleh dan tidak bisa serta tidak tepat kalau ada seorang muslimah ketika dia subhanallah menikah dengan laki-laki, seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang jahat apalagi yang kafir, atau seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang jahat apalagi yang kafir musyrik, lalu mengatakan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan palsu, ucapan penuh kebohongan, atau datang dari kedangkalan pemahaman mereka tentang hakikat jodoh dan syariat Islam. Dalam agama kita ada hal-hal yang kita wajib imani sebagai bagian dari takdir atau ketetapan Allah. Tapi juga ada hal yang merupakan bagian Allah minta kita berikhtiar, minta kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dalam perjodohan ini merupakan masalah takdir qadarullah, tetapi Allah dan Rasul pun memerintahkan kita untuk berikhtiar mencari pasangan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan pada kita agar menikahi wanita karena agamanya. Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena kecantikannya, hartanya, keturunannya, atau karena agamanya. Lalu Nabi katakan fadfar bizatiddin taribat yadaka. Nikahilah wanita yang memiliki agama yang baik, maka niscaya dirimu akan selamat. Begitu pula seorang muslimah juga diperintahkan untuk mencari suami yang memiliki din, kualitas agama yang baik. Nah, ini merupakan gambaran bahwa seorang muslim dan muslimah wajib berikhtiar untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, pasangan yang terbaik. Adapun nanti dengan siapa dan kapan akan terjadi pernikahan, itu merupakan rahasia yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam ikhtiar mencari jodoh,
Seringkali ada orang yang merasa bahwa sangat sulit mendapat jodoh yang terbaik, sangat sulit untuk bisa menemukan tambatan hati. Kok mengapa orang lain mudah, saya disulitkan seperti itu? Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang kita harus pahami ada beberapa hal yang bisa jadi ini merupakan hal-hal yang mempersulit kita di dalam mendapatkan pertolongan Allah dalam masalah perjodohan. Yang pertama, bahwa sebagaimana tadi di awal Fakir sampaikan, kita wajib mengimani jodoh merupakan rahasia Allah dan merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kita pada hari misalnya di antara antum semua belum mendapatkan jodoh, maka pertama harus mengimani ini merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, yang kedua, kita pun harus melakukan satu ikhtiar. Nah, barangkali di antara ikhtiar yang jalankan ini ada hal-hal yang ternyata justru menjadi sandungan, menjadi penghambat, menjadi penghalang datangnya jodoh yang dinanti-nantikan. Apa saja? Di antaranya bahwa bisa jadi bahwa ada di antara ikhwan akhwat fillah ketika akan mencari pasangan menetapkan kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan yang sebetulnya tidak berfaedah untuk keberlangsungan pernikahan, tidak berfaedah untuk kebahagiaan pernikahan, apalagi untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, ada orang yang mensyaratkan bahwa dia ingin menikah dengan seorang perempuan, seorang muslimah yang tinggi semampai, berkulit putih, dari keturunan baik-baik, malah mungkin darahnya darah biru, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah hal itu menjamin tingkat kebahagiaan? Apakah kalau seorang laki-laki mendapatkan gambaran istri seperti tadi, maka otomatis rumah tangganya akan mendapatkan ridha Allah? Tentu tidak. Memang bahwa ketentuan seperti itu atau kriteria seperti itu hal yang mubah saja. Boleh saja seorang laki-laki ya menetapkan syarat-syarat isinya harus cantik begini begitu. Itu hal yang mubah. Namun bukankah kita menikah bukan sekedar ingin mendapatkan kesenangan dunia, bukan sekedar ingin mendapatkan kesenangan yang sifatnya lahiriah atau jasadiyah, tapi dalam pernikahan kita wajib mengimani, kita mencari pasangan yang bisa mengajak kita bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan ridhonya. Maka yang pertama yang harus dipahami oleh kita, buanglah syarat-syarat, buanglah kriteria-kriteria yang itu tidak berkaitan dengan mardotilah di dalam pernikahan. Masalah fisik, suku, keturunan, status sosial, kekayaan, itu bukan hal yang menjamin rumah tangga kita akan penuh dengan barokah, dan malah bisa jadi akan mendatangkan kesusahan bagi kita nanti hidup dunia, apalagi di akhirat. Kalau seorang laki-laki dia mencari istri hanya sekedar karena ukuran fisik saja, hanya karena keturunan saja, harta saja, maka Nabi dalam satu hadis sahih mengingatkan, kalau ada laki-laki mencari istri karena kecantikannya, maka 3 perkara yang lain akan hilang. Hartanya, kemudian akhlaknya, agamanya akan hilang. Tapi kalau dia mencari istri karena agama, maka 3 perkara yang lain itu akan datang. Keturunan baik datang, harta yang halal datang, dan juga kecantikan pun akan nampak di hadapan dia. Maka yang ini bisa jadi bahwa ada di antara ikhwan fillah yang kesulitan sampai sekarang merasa belum mendapatkan jodoh karena bisa jadi menetapkan kriteria yang tidak berkaitan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilangkan syarat-syarat seperti ini. Lalu yang kedua, ikhwan fillah memuliakan, mengapa ada orang yang juga merasa sulit mendapatkan pasangan yang sesuai dengan aturan agama? Karena bisa jadi, yang kedua ini bisa jadi bahwa ikhwan fillah ini ada di komunitas yang justru jauh dari agama. Karena kalau kita ada di tengah-tengah orang yang mereka ini ya ibadahnya maaf tidak baik, akhlaknya tidak baik, maka itu yang kita lihat, itu yang kita rasakan. Sehingga kemudian kita berpikir, kayaknya mustahil ya mendapatkan seorang suami yang soleh, yang pengertian, tanggung jawab. Kayaknya sulit ya mendapatkan seorang istri yang salehah, yang pengertian, bisa menjadi ibu bagi anak-anak. Itu menjadi sulit karena orang ini ada di tengah-tengah komunitas yang jauh dari agama. Jadi kalau ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, menjauhlah dari komunitas yang ini jauh dari agama. Tapi bergabunglah dengan kelompok-kelompok orang yang saleh-salehah, yang mereka ini menjaga agama, sehingga kemudian kita merasa ada peluang. Dan kita melihat bahwa ternyata ada loh kesempatan bisa mendapatkan pasangan yang baik menurut agama. Karena kita ternyata melihat dengan langsung ada orang-orang seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, jadi bisa jadi ada orang itu merasa kesusahan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan agama karena dia ada di komunitas yang salah. Ada tengah-tengah kumpulan orang yang tidak tepat.
Sehingga akhirnya merasa orang-orang yang baik, pasangan yang baik itu khayalan. Nggak mungkin seperti itu. Nah, maka yang kedua, solusinya adalah apa kemudian? Bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang soleh dan solehah, yang bisa memberikan kebaikan, sehingga kita punya gambaran bahwa ada orang-orang seperti itu yang bisa dijadikan kawan dalam hidup, kawan dalam perjuangan, ada dalam mahligai rumah tangga. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Ta'ala, bahwa bisa jadi ada orang merasakan kesulitan mendapatkan jodoh karena kurangnya muhasabah, kurangnya introspeksi diri. Mohon maaf, bahwasanya orang yang ada di dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka itu menjadi menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan bahwasanya ada orang yang terhalang rizkinya karena perbuatan dosa yang dia kerjakan. Nabi saja ada orang dia kesulitan mendapatkan rizki, kesulitan juga dia mendapatkan jodoh, karena dia masih bergumul dengan dosa dan kemaksiatan. Ibadahnya sering diabaikan, halal haram sudah tidak peduli, pergaulan dengan lawan jenis pun sudah dia tidak perhatikan, boleh atau tidaknya, dan dia terus ada dalam seperti itu dan tidak merasa berdosa. Ini yang menyebabkan kemudian Allah tidak berkenan memberikan pertolongan kepada dia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin nomor 3 ini adalah keharusan kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Termasuk dalam nafkah yang Anda dapatkan, coba di muhasabah. Jangan-jangan ada pintu-pintu nafkah haram yang datang kepada kita. Mohon maaf, misalnya ada unsur riba di sana, ada unsur penipuan, ada unsur gosok atau penzoliman, yang ini hanya mengotori harta kita, lalu dimakan oleh seorang hamba. Sementara Nabi katakan, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak, lebih berhak untuk membakar daging tersebut. Demikian pula Amirul Mukminin Umar bin Khattab anhu sering mengingatkan pasukannya ketika berangkat ke medan perang dengan mengatakan bahwasanya kalian ini diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan karena ketaatan pada Allah, bukan karena jumlah pasukan. Siapa yang paling taat pada Allah, itu yang diberikan kemenangan. Tapi kalau sudah hilang ketaatan, maka yang akan menang itu adalah pasukan yang paling banyak jumlahnya. Sahabat-sahabat yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka poin yang ketiga ini coba kita muhasabah. Jangan-jangan ada dalam keseharian kita ini tutur kata, ucapan, perbuatan, atau mungkin juga nafkah yang ternyata tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan juga ada hal-hal yang kita kurang berkenan di hati kedua orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, atau kepada guru kita. Kita mungkin sering berbuat sesuatu yang itu mendatangkan keridhaan manusia, tapi malah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang sudah dia jauh dari Allah, maka bagaimana mungkin bisa mendapatkan pertolongan Allah? Tapi sebaliknya, kalau seorang muslim dia semakin dekat dengan Allah, maka Allah pun berkenan memberikan pertolongan kepada mereka. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ingatlah firman Allah Ta'ala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, maka pertama Allah jaminkan, Allah berikan jalan keluar kalau dia punya masalah. Lalu yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang mendapatkan jodoh tanpa dia duga. Banyak orang yang mendapatkan pasangan yang terbaik tanpa dia kemudian punya ikhtiar, tapi Allah yang mempertemukan mereka. Allah yang memudahkan bagi mereka perjodohan tadi. Ini Masya Allah, bahwa jodoh ini perkara yang gaib, takdir Allah, maka yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita dekat dengan Allah, maka Allah pun berkenan memberikan kemudahan pertolongan kepada kita. Tapi kalau seseorang jauh dari Allah, maka bagaimana Allah bisa memberikan pertolongan kepada kita? Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan ada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yang bisa jadi membuat jodoh itu menjadi sulit datang kepada kita, karena barangkali, mohon maaf, ya ada orang-orang yang pernah atau beberapa kali menolak orang-orang yang sebetulnya sudah sangat pantas, sudah sangat layak jadi pasangan hidup orang tadi. Datang orang yang soleh melamar seorang muslimah, tapi karena pertimbangan hal yang sebetulnya tidak pas gitu, hanya karena tidak cocokan pekerjaan, tidak cocokan status pendidikan,
ketidakcocokan dalam masalah barangkali penampilan fisiknya, akhirnya kemudian dia tolak. Maka juga sama, ada seorang ikhwan yang diberikan kesempatan melamar seorang akhwat yang baik agamanya, tapi dia tolak karena ketidakcocokan masalah suku, masalah kriteria fisik dan sebagainya. Nah, hal seperti ini juga bisa jadi akan menjadi sebab kemudian Allah murka, Allah tidak ridho, sehingga Allah kemudian berikan ujian dan ujian lagi. Kalau Allah sudah memberikan kesempatan yang terbaik, maka kita harus bermuhasabah. Kita harus mengukur diri. Jangan-jangan di antara ikhwan al-fillah ada yang pernah atau malah sering barangkali berbuat demikian, patut diistighfari, patut dimintai taubat. Karena hal seperti itu merupakan hal yang sangat menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik. Ingatlah bahwa doa yang kita baca yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, limpahkan pada kami pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang sejuk dalam pandangan. Jadi kita harapkan itu mendapat pasangan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang paling utama. Ibarat bilangan, maka itu adalah poin angka 1. Nah, selebihnya pendidikan, pekerjaan, fisik itu angka 0 di belakangnya. Apa artinya angka 0 kalau tanpa angka 1 di depannya? Tapi kalau angka 1 sudah ada di belakangnya, maka itu akan sangat berarti. Tapi walaupun di belakangnya berderet belasan, puluhan angka 0, tapi nggak ada angka 1 di depannya, tidak artinya. Karena nomor 1, nomor pertama, paling awal adalah kualitas agama, kualitas ketakwaan, kedekatan dan perjuangan dia di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ada orang yang kemudian Allah berikan kesusahan dalam perjodohan karena pernah menolak kesempatan baik yang Allah berikan pada dia. Sahabat-sahabat yang senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang kita harus ingat, bisa jadi ada orang yang juga kesulitan mendapatkan pasangan yang terbaik karena dia belum memantaskan diri menjadi sosok yang baik juga untuk pasangan yang terbaik. Manusia ini layaknya magnet. Dia akan menarik benda-benda, besi-besi, logam-logam yang memang itu menjadi sifat yang ditarik oleh magnet. Tapi kalau kain itu tidak akan ditarik oleh magnet. Cair, benda cair tidak akan ditarik oleh magnet. Orang yang baik, orang yang saleh dan salehah, dia akan menarik orang-orang yang saleh dan salehah pula. Merupakan sunatullah bahwa orang itu akan cenderung kepada orang yang punya satu visi dan misi, punya satu fikrah dengan mereka. Jadi kalau seorang muslimah ingin mendapat pasangan yang terbaik, pantaskan diri dulu. Pantaskan diri kita menjadi orang yang terbaik, yang kita berhak dijodohkan, dipasangkan dengan sosok yang terbaik pula. Maka jagalah ketaatan kita pada Allah. Sholat lima waktu tidak pernah lepas. Tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan sedekah, dengan ta'lim, dengan talabul ilmi, dengan bermujahadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah berkenan memberikan kemudahan kepada antum semua bisa berpasangan, berjodoh dengan sosok yang terbaik. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan juga kemudahan bagi antum semua, diberikan juga yang terbaik dalam waktu yang terbaik, dan bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.